Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Dia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati,
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom saudara-saudara, selamat kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak David Ciputra. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang saat ini sedang melayani gereja Oikos di kota Perth. Dengarkanlah firman yang akan disampaikan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan berbicara melalui pemberitaan firman-Nya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom, selamat datang dalam Gereja Oikos Online. Terima kasih pertama-tama untuk kesempatan saya bisa melayani firman Tuhan hari ini. Nama saya David Ciputra alias Dacip, dan saya melayani di Gereja Oikos Perth bersama Pendeta Daniel Ong atau Koden. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Koden dan Ko Yakub yang sudah memberi saya kesempatan untuk sharing firman Tuhan hari ini. Saya berdoa semoga semua jemaat Gereja Oikos Online terus sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Yang saudara siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Hari ini saya mau membuka firman Tuhan di dalam kitab Matius. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Saya bacakan satu-satu pelan-pelan dan kita akan saya akan jelaskan ya setiap ayatnya. Matius pasal 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Nah, ini menarik saudara, karena Kapernaum itu adalah kota yang sangat populer, kota di mana Yesus banyak mengadakan mujizat. Tapi suatu hari datanglah seorang perwira. Perwira ini adalah orang Romawi, mendapatkan dia dan memohon kepada Yesus. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Saya mau bilang ini saudara, orang Romawi ini, perwira ini pada zaman itu adalah orang yang disegani. Orang Romawi status sosialnya di zaman itu lebih besar daripada orang Yahudi. Jadi untuk perwira ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuan atau Lord, itu adalah satu humbleness, ada satu rendah hati. Jadi saya belajar saudara, untuk kita harus punya hati yang rendah hati. Kita harus bilang apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, kita harus bilang Tuhan, Lord, dia bilang ya, hambaku terbaring di rumah. Ingat saudara, perwira ini punya anak buah, punya hamba. Karena itu saya mau bilang saudara, tapi karena hambanya ini sakit, hamba ini sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Walaupun bukan keluarganya, tapi ia sangat mengasihi hambanya ini. Artinya apa ini saudara? Saya mau encourage, saya mau dorong saudara sekalian. Mungkin saudara punya anak buah, mungkin saudara punya pembantu rumah tangga, mungkin saudara punya staff di kantor saudara, mungkin saudara punya anak di rumah saudara. Saya berdoa semoga saudara punya hati sama seperti perwira ini yang mau mengasihi hambanya. Di ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Ini menarik saudara, karena di zaman itu Yesus itu seorang guru, tapi untuk perwira ini berkata pada Yesus, hambaku terbaring di rumah. Jadi ini menarik saudara.
hal perwira ini bukan mencari obat. Perwira ini bukan mencari dokter. Mungkin dia sudah pernah ke dokter, mungkin sudah menyerah. Tapi dia tahu ada dokter di atas segala dokter. Dia tahu ada satu pribadi namanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Saya berdoa untuk saudara yang mungkin sakit penyakit apapun. Ada satu pribadi yang namanya Yesus yang bisa menyembuhkan saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi Yesus bilang begini ya, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus gak bilang aku akan datang mendoakannya. Nah ini perhatikan saudara, ini janji. Ini janji luar biasa. Yesus begitu baik. Dan mungkin kalau sebagian dari kita, Yesus mau datang ke rumah kita bakal bilang, yes, Yesus mau datang. Yes, anak buahku akan sembuh. Tapi bukan dengan perwira ini saudara. Perhatikan ya, di Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini menarik saudara. Karena perwira ini dia sangat-sangat humble. Dia tahu bahwa dia tuh sebenarnya orang berdosa. Dia tidak layak menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Demikian juga dengan kita saudara. Kalau kita berdoa, apakah kita sering menyuruh-nyuruh Tuhan? Atau kita meminta dengan satu kerendahan hati sama seperti hamba ini? Seringkali banyak orang Kristen, kita sering memakai Tuhan untuk kepentingan kita. Kita mungkin berdoa, oh Tuhan, aku mau Kau berkati bisnisku, aku mau Kau berkati hidupku. Tapi yuk hari ini kita belajar. Sama seperti hamba yang ini, sama seperti perwira ini. Kita datang dengan kerendahan hati. Tuhan, aku tidak layak Tuhan datang. Tuhan, kami gak layak Tuhan. Sebenarnya kami tidak layak. Tetapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Ini adalah satu bukti otoritas. Saya membaca di ayat yang ke-9. Sebab aku sendiri, perwira ini ya, seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi. Kepada orang lain datang, ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Saya mau bilang gini saudara, perwira ini tahu artinya otoritas. Perwira ini adalah seorang pemimpin yang baik. Pemimpin ini, dia berkata seperti ini, ada anak buahnya, kalau dia suruh pergi, pasti bakal pergi. Kalau perwira itu berkata pada anak buahnya, datang, maka ia datang. Dia tahu bagaimana secara statusnya pemimpin, dia bisa memerintahkan anak buahnya. Demikian juga, dia tahu bahwa dia adalah seorang biasa saja. Dia tidak punya kuasa, dia tidak punya otoritas terhadap sakit penyakit. Tapi dia tahu ada satu pribadi yang punya otoritas terhadap Tuhan Yesus. Dengan imannya ini, dengan kepercayaan ini, dia tahu bahwa Yesus berkuasa saudara. Dia tahu Yesus berkuasa mengalahkan sakit penyakit di atas segala penyakit. Ini saya mau kita belajar sama-sama saudara. Untuk punya kepercayaan, untuk punya iman sama seperti hamba ini, sama seperti perwira ini. Di ayat yang berikutnya, di ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, perhatikan, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus berkata, Yesus heran. Nah ini perhatikan saudara, di Alkitab jarang sekali Yesus itu kaget. Jarang sekali Yesus itu terheran-heran. Gak pernah kan? Suatu hari Yesus naik ke atas kapal bersama murid-muridnya. Tiba-tiba ada angin ribut. Murid-muridnya ketakutan. Dan Yesus juga panik.
Yesus juga ketakutan? Gak ada. Itu hanya fiksi aja. Yesus selalu tenang. Yesus selalu, dia bisa memerintahkan angin ribut, diam, tenanglah. Yesus adalah bukan hanya manusia biasa saja, saudara. Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia berkuasa, mempunyai otoritas untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di hari itu. Dia tidak pernah kaget, dia tidak pernah heran. Gak pernah Yesus kaget, oh bagaimana cara kita memberi makan ini? Gak pernah. Dia tahu bahwa dia bisa mengalahkan semua masalah. Jadi kalau Yesus itu heran, kalau Yesus itu kaget, itu pasti sesuatu yang spektakuler. Nah, perhatikan ya, kenapa Yesus heran? Di ayat yang saya ulangi lagi ya, saya baca pelan-pelan lagi di ayat 10. Setelah Yesus mendengar apa? Mendengar kata-kata perwira itu, heranlah ia. Yesus terheran karena apa? Perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Amazing, saudara. Yesus begitu kagum, begitu heran dengan iman orang Romawi ini, perwira ini. Dan dia berkata, di seluruh Israel di saat itu lebih iman orang ini lebih besar daripada iman 12 muridnya, iman semua orang Israel yang dia pernah jumpai. Ini luar biasa, saudara. Saya berdoa semoga kita belajar, kita sama-sama punya iman seperti orang Romawi ini. Yang percaya katakan amin. Di ayat yang ke-12, sedangkan anak-anak kerajaan itu dicampakkan dalam kerajaan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yesus membuat warning kepada orang-orang Yahudi. Jangan karena kita ini orang yang udah percaya Tuhan, kita orang-orang yang udah mungkin bisa dibilang ya saudara ya, mungkin kita orang udah lahir baru, udah pelayanan, udah berkhotbah, tapi jangan sampai kita punya iman yang lemah. Kita harus mempunyai iman yang besar. Amin. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka, perhatikan saudara, pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kita belajar apa hari ini saudara dari pelajaran hari ini? Kita belajar bahwa mengapa Tuhan Yesus itu heran. Seperti tadi saya bilang ya, Tuhan Yesus itu heran karena dia melihat iman dari perwira ini. Sementara kalau manusia kalau kata heran itu, kalau di dalam bahasa Inggrisnya tomazo, di dalam bahasa Greeknya, bahasa Yunaninya, itu artinya tuh to wonder, artinya tuh untuk terkaget-kaget gitu ya. Dan saya bacakan satu firman Tuhan lagi dari Matius 8 ayat 27. Nah, ini ceritanya bukan Yesus yang heran, ini murid-murid yang heran. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi suatu hari murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus naik ke kapal. Dan seperti yang saya bilang, ada angin storm datang, ada angin ribut datang. Tuhan Yesus gak kaget saudara, Tuhan Yesus gak terheran-heran. Tuhan Yesus hanya berkata, hai, diam, tenanglah. Dan angin itu pun reda. Karena itu heranlah murid-murid Tuhan Yesus. Siapa orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya saya mau bilang gini saudara. Manusia heran melihat mujizat. Manusia selalu heran melihat apa yang bisa kelihatan. Tapi sementara Tuhan heran terhadap iman kita. Saya ulangi ya, ini inti saya khotbah saya hari ini. Manusia heran apa yang tak kelihatan. Apa kita selalu ingin tahu apa mujizat. Kita selalu ingin melihat mujizat. Kita melihat, mungkin kita terheran bagaimana kita bisa sukses, menjadi kaya. Tapi Tuhan terheran melihat iman kita.
Hari ini saya berdoa saudara, semoga kita punya iman yang besar, iman yang bisa memindahkan gunung, iman yang bisa tidak dijumpai dari orang Israel, sama seperti iman perwira ini. Pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh iman yang besar? Saya bacakan di kitab Ibrani. Saya definisi dulu kata iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah bukti segala sesuatu yang kita tidak lihat, dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu sama seperti kita ini lagi sakit, kita ke dokter, kita melihat tulisan resep dokter, kita ke apotek, kita ambil obat itu, kita nggak kenal siapa yang ngasih obat, kita nggak tahu obat ini apa, tapi kita makan obat itu dan beriman supaya kita sembuh. Itu adalah iman saudara, bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan saya mau hari ini encourage, saya mau dorong saudara, yuk kita kuatkan iman kita lagi. Di masa-masa COVID-19 ini mungkin banyak saudara kehilangan iman, mungkin banyak saudara kehilangan pekerjaan, mungkin banyak saudara yang sakit, saudara mungkin kehilangan iman. Tapi hari ini kita bangkitkan kembali iman kita. Bagaimana kita membangkitkan iman kita? Di kitab Roma pasal 10 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Hari ini saya mau dorong Bapak Saudara sekalian. Mungkin saudara sudah kehilangan iman, mungkin saudara sudah letih lesu, tidak berpengharapan. Saudara, saya dorong, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dengarkan Gereja Oikos Online. Saya bersyukur saudara bahwa Ko Yakub sudah membuat sharing firman Tuhan 1 minggu 3 kali. Saya sungguh personally merasa diberkati. Saya selalu mendengarkan untuk Gereja Oikos Online ini. Saya sempatkan waktu saya. Hari ini saya mau dorong saudara, yuk kita dengarkan kembali firman Tuhan. Kita rajin kembali kita baca firman Tuhan. Kita dengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan. Jangan kita sibuk bersosial media, kita sibuk melihat news. News is good. Kadang-kadang kita harus membaca berita. Tapi ada satu berita yang lebih bagus lagi, adalah good news. Berita baik, yaitu adalah firman Tuhan yang hidup. Yang percaya katakan amin. Dan bukan cuma kita mendengar firman Tuhan, tapi saya berdoa bagaimana iman kita bangkit, yaitu menjadi pelaku firman. Saya baca ayat terakhir di kitab Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Berapa banyak dari antara kita saudara, mungkin kita bilang, oh iya kita punya iman, tapi kita gak berbuat apa-apa. Perhatikan, saya gak mengomong tentang keselamatannya. Keselamatan diperoleh hanya melalui kasih karunia. Tetapi yang saya ngomong ini adalah iman kita sehari-hari. Contoh, kalau kita balik lagi ke perwira itu ya, perwira ini mungkin punya iman bahwa Yesus bisa menyembuhkan, tapi dia bukan cuma beriman saja saudara, tapi dia bertindak. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Dia mau duduk tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dia merendahkan hatinya. Dia bilang, Yesus, hambaku sakit, aku mau Engkau menyembuhkan. Dan dia beriman. Tuhan Yesus tidak perlu datang, cukup katakan satu kata saja, maka hambaku akan sembuh. Hari ini saya mau bilang gini saudara, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan saudara. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan masalah saudara. Tuhan Yesus bisa menyelesaikan apapun masalah saudara kalau kita punya iman. Hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya ada iman yang baru,
supaya ada pengharapan baru, supaya ada semangat yang baru. Mungkin buat saudara sekalian yang tidak memiliki pekerjaan, saudara bukan cuma berdoa beriman, tapi saya minta saudara untuk apply jobs, untuk saudara mencari pekerjaan. Kalau saudara mungkin yang merindukan seorang pasangan, yang merindukan jodoh, bukan hanya berdoa minta jodoh, tapi saudara harus berkenalan untuk pasangan, untuk teman. Berkenalanlah sebanyak-banyaknya. Mungkin saudara punya masalah apapun, saudara punya sakit apapun, bukan hanya berdoa Tuhan, tapi kita juga harus hidup sehat, supaya kita harus ada makan vitamin, kita harus ke dokter, dan supaya kita harus rutinitas check up. Hari ini saya berdoa semoga saudara jemaat Oikos Online diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, hamba-Mu menghadap ke dalam tahta-Mu hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap jemaat gereja Oikos Online yang hilang pengharapan. Mungkin imannya kurang, mungkin mereka sudah kehilangan iman, mungkin sudah bilang bahwa Tuhan tidak ada lagi. Hari ini saya berdoa sama seperti perwira. Saya minta di dalam nama Tuhan Yesus, Kau tidak perlu hadir secara personal Bapa, tapi Yesus, Engkau bisa katakan satu kata saja, maka kami akan sembuh dari penyakit kami, sembuh dari kehilangan masa depan kami, sembuh dari keputusasaan kami. Biarlah kami bisa sembuh, supaya iman kami suatu hari kami punya iman yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk gereja Oikos Online. Tuhan Yesus memberkati. Di akhir dari perjumpaan kita pada kali ini, saya mengucapkan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.